Membuka hari dengan inspirasi, menajamkan budi lewat diskusi. Selamat datang di ruang belajar Matahari Pagi. Oke, hari ini kita bakal bedah karya-karya dari seorang seniman pendatang baru yang wah menarik banget, namanya Dania Farah. Atau mungkin kalian lebih kenal dengan nama Milkcake 000, dibacanya Milkcake 000. Kita akan menyelami estetika kejujurannya yang unik, yang ya bisa dibilang sangat mentah. Coba pikir deh, pertanyaan ini kelihatannya sepele ya. Tapi ini justru inti dari semua yang akan kita bahas. Ini soal menantang cara kita memandang alat-alat seni yang sering kita anggap, cuma buat anak-anak. Dan ini dia jawabannya. Lewat karya krayonnya yang super hidup kayak mangga ini, Dania Farah atau Milkcake 000 nunjukin ke kita kalau ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik sesuatu yang sederhana. Yuk kita gali lebih dalam lagi gimana caranya. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat soal estetika kejujuran. Terus, kita bahas soal medium sederhana yang dia pakai. Lalu, kita coba bongkar logika di balik goresannya, gimana dia membangun suara artistiknya, dan terakhir, kita intip sedikit soal spektrum yang mulai bersinar ini. Langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, estetika kejujuran. Jadi intinya adalah gimana Milkcake 000 ini bisa nemuin makna yang dalam banget justru dengan merangkul karya yang mentah dan jauh dari kata sempurna. Nah, kita mulai dari yang paling fundamental ya, pilihan materialnya. Bayangin deh, Milkcake 000 ini sengaja banget milih krayon dan pensil. Alat-alat yang biasanya kita lihat di meja belajar anak-anak, bukan di galeri seni yang megah. Oke, lihat karya mangga ini. Ini studi kasus yang pas banget. Yuk kita perhatikan lebih dekat, gimana dia bisa pakai alat sederhana ini buat bikin sesuatu yang powerful banget. Sekarang kita coba bedah teknisnya. Ini bukan cuma gambar iseng loh. Lihat deh, ada teknik yang namanya heavy pressure blending. Itu yang bikin mangganya kelihatan bervolume dan padat. Tapi yang paling keren, coba perhatikan. Tekstur kertasnya sengaja dibiarin kelihatan. Ini bukan kesalahan, ini sebuah pernyataan. Ini perayaan atas kejujuran material itu sendiri. Dan filosofi di baliknya terangkum dengan pas banget di sini. Kekuatannya itu bukan karena dia gambar sesuatu yang megah atau wah, tapi justru pada kemampuannya ngeliat dan ngerasain keindahan dari hal-hal yang mungkin ya ada di meja makan kita setiap hari dan sering kita cuekin. Oke, dari material kita beralih ke otaknya ya, logika di balik goresan. Karena di balik gambar-gambar yang kelihatannya naif ini, ternyata ada struktur pemikiran yang kuat banget. Mungkin ada yang bertanya, STEAM itu apa sih? Singkatnya, ini pendekatan yang menggabungkan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Tapi tenang, dalam konteks Milkcake 000, ini bukan soal ngegambar rumus matematika. Ini soal memakai cara berpikir STEAM untuk merekayasa atau membangun sebuah emosi. Dan karya yang satu ini, pemain sirkus, jadi contoh yang sempurna banget soal rekayasa emosional tadi. Di sini, kita diajak buat melihat eksplorasi psikologis yang cukup rumit. Coba kita bedah ya. Di satu sisi, ada persona luarnya yang kelihatan ceria, warna-warnanya terang, senyumnya simetris. Tapi, coba geser pandangan kalian ke latar belakangnya. Ada arsiran yang liar, repetitif, tumpang tindih. Nah, itu dia visualisasi dari mental noise atau kebisingan di dalam kepala. Sebuah pertarungan sengit antara apa yang kita tunjukkan ke dunia dan apa yang sebenarnya kita rasakan di dalam. Oke. Jadi gimana semua elemen tadi, material, logika, emosi, bisa nyatu? Nah, di bagian selanjutnya ini, kita akan lihat gimana Milkcake 000 membangun suaranya sebagai seorang seniman. Dan ini bukti visualnya. Kalau kalian perhatikan, ada motif-motif yang muncul terus kan? Kayak telinga kucing atau kostum bintang ini bukan kebetulan loh. Ini cara dia membangun dunianya sendiri, membangun identitas visual yang konsisten, dan itu adalah ciri seniman yang matang. Dan ada satu poin yang penting banget di sini, lingkungan kreatifnya. Peran orang tuanya itu unik banget.
Mereka bukan sekedar guru, tapi lebih kayak fasilitator kurator. Jadi tugas mereka itu membantu membingkai karya-karyanya, ngasih konteks, tapi tanpa mendikte apa yang harus dia ekspresikan. Cara ini ternyata sejalan loh sama sebuah filosofi pendidikan terkenal, namanya Reggio Emilia, di mana seni itu bukan cuma hasil akhir, tapi jadi semacam dokumentasi pedagogis. Jadi setiap karya itu adalah rekaman visual dari proses dia berpikir, belajar, dan merasa. Sekarang kita sampai di bagian terakhir. Mari kita coba jadi peramal sedikit ya. Kita lihat ke masa depan. Ada petunjuk apa sih di karya-karyanya sekarang tentang arah dia selanjutnya? Karya yang judulnya Sang Pengamat ini menarik banget buat dianalisis. Figur yang lagi pegang kamera ini bisa jadi ini adalah representasi dirinya sendiri yang mulai sadar akan perannya sebagai seniman, sebagai seorang pengamat. Ini juga seakan-akan ngasih sinyal, mungkin ke depannya dia bakal eksplorasi media lain yang lebih kompleks. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Gini, di zaman yang kayaknya terobsesi banget sama kesempurnaan hasil editan digital, karya-karya Milk Cake 000 ini rasanya kayak angin segar. Sebuah pemberontakan kecil. Dia ngingetin kita semua kalau untuk bisa menangkap hal-hal yang biasa aja, justru butuh kepekaan yang luar biasa. Dan, kutipan dari sebuah tinjauan kritis ini kayaknya jadi penutup yang paling pas. Sebuah spektrum yang baru saja mulai bersinar. Ini baru permulaan dari sebuah perjalanan seni yang kelihatannya bakal sangat menjanjikan. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di era yang serba sempurna secara digital ini, seni jujur yang kayak gimana sih yang sebenarnya paling kita butuhkan? Dan mungkin paling kita rindukan?